Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Ansari Surya dengan BP 1710953032. Di sini saya akan membahas tentang line coding pada kelas sistem transmisi komunikasi. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Tujuan line encoding antara lain merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerimanya, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal, dan line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Dan selanjutnya beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Jadi berdasarkan level sinyal tersebut, line coding dapat dikategorikan sebagai berikut: unipolar dengan menggunakan level plus V, 0, yang selanjutnya polar menggunakan level plus V, min V, selanjutnya bipolar menggunakan level plus V, 0, min V. Nah, begini bentuk unipolar dan polar. Wah, pada gambar unipolar bisa kita tengok dia hanya menggunakan level plus V dan 0. Selanjutnya pada polar sendiri dia terbagi atas 3, ada NRZ, RZ, dan BPS. Pada NRZ, representasi level min V atau plus V menandakan adanya perubahan data biner dari menuju logika 1. Artinya setiap ada perubahan urutan data biner dari 0 ke 1 atau 1 ke 1, maka level tegangnya akan berubah dari sebelumnya. Jadi bisa kita lihat pada gambar di sebelahnya. Selanjutnya ada RZ, return to zero. Pada pengkodean saluran jenis return to zero menggunakan level min V dan plus V dengan transisi di pertengahan bit data biner. Data biner 0 dinyatakan dengan transisi dari level min V menuju 0V, sedangkan data biner 1 dinyatakan dengan transisi dari level plus V menuju 0V. Selanjutnya ada bipolar. Jadi pada bipolar ini, pengodean bipolar menggunakan 3 level, yakni level min V, 0V, dan plus V untuk menyatakan data binernya. Ini ada contoh bipolar, ini high density bipolar rezeros. Jadi jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 0000V. Jadi jika sinyal tersebut setelah disubstitusikan nilai terakhir adalah genap, maka hasil substitusi dilakukan menggunakan level tegangan B00V. Jadi apa sih itu karakteristik line coding? Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah elemen data dan elemen sinyalnya. Jadi pada komunikasi data ini, elemen data merupakan entity terkecil, sedangkan elemen sinyal merupakan unit terpendek dari sinyal digital. Dengan kata lain, elemen data adalah apa yang kita butuhkan untuk dikirim, sedangkan elemen sinyal adalah apa yang akan dapat kita kirim. Selanjutnya adalah data rate dan sinyal rate. Ini adalah elemen data dalam unit BPS, bit per second, sedangkan sinyal rate adalah sejumlah elemen sinyal dalam satuan unit baud. Rumus yang digunakan untuk menghitung sinyal rate adalah S sama dengan C kali N kali 1 per R, di mana S adalah sinyal rate, C adalah nilai konstanta setengah, R adalah elemen sinyal, dan N adalah data rate. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bandwidth. Bandwidth adalah suatu sistem komunikasi elektronika yang menghidupkan informasi dengan memancarkan energi elektromagnetik. Jadi dapat berjalan sebagai sebuah tegangan atau arus yang melalui dawai sebagai emisi radio, melintasi udara, dan cahaya. Jadi elemen selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah mengurangi noise. Noise ini adalah taman sinyal yang tidak diinginkan yang akan masuk dimanapun di antara pengirim dan penerimanya. Noise dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama adalah thermal noise, disebabkan adanya agitasi thermal panas pada elektron dalam suatu konduktor. Selanjutnya ada intermodulation noise, disebabkan sinyal pada frekuensi yang berbeda tersebar pada medium
pada transmisi yang sama sehingga menghasilkan sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalihan dari frekuensi asalnya. Selanjutnya adalah crosstalk. Crosstalk adalah suatu penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan dapat terjadi oleh hubungan elektrikal antar kabel yang berdekatan dan dapat pula terjadi karena energi gelombang mikro. Selanjutnya ada impulse noise. Terdiri dari pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dengan amplitude relatif tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.